Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak semuanya. Masih bersama Lisna yang akan melanjutkan ceritanya. Dan kita langsung saja ke cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman, lama tidak berjumpa. Sapa Kara dua langkah dari belakang gadis bergaun jingga. Dalam sekejap gerombolan itu berhenti tertawa. Mereka menoleh dan terbelalak. Kara. Jenny tergagap, kakinya tanpa sadar bergeser menjauh. Melihat reaksi teman-teman lamanya yang seperti melihat hantu, lengkung bibir Kara semakin sendu. Matanya perlahan terisi oleh kepahitan dan kerinduan. Wajah-wajah itu dulu pernah tertawa bersamanya. Mereka pernah berjuang bersama dalam mewujudkan impian. Namun sekarang mengapa mereka begitu jauh? Iya, ini aku, Kara Martin. Masih Kara Martin, saut Kara dengan suara yang agak goyah. Kerongkongannya terasa panas, sebisa mungkin ia meredamnya dengan gerak bahu yang canggung. Tiba-tiba seorang pria di sirkel itu mendesak cepat. Sambil memiringkan kepala, ia berkaca pinggang. Berani sekali kau datang ke sini. Apakah kau tidak takut diusir? Sambil memajukan bibir, Kara meninggikan alis. Aku diundang kemari, apa mungkin seorang tamu diusir? Orang-orang itu saling lirik, sudut bibir mereka berkedut menahan jijik. Sebelum mereka melancarkan cacian, Kara menggiring percakapan. Jadi, bagaimana kabar kalian? Masih di divisi yang sama? Aku sekarang marketing manager, Remy kepala divisi, sedangkan Jenny sudah naik di jajaran direksi. Kau sendiri sekarang bekerja di mana? Terakhir, ku dengar kau menjadi SPG. Senyum Kara berubah kecut. Bari yang dulu tidak pernah bicara seketus itu. Aku baru diterima oleh salah satu perusahaan besar. Tuturnya datar. Sebagai office girl, celetuk salah seorang wanita. Sementara orang-orang di hadapannya tertawa mengejek, Kara menggeleng. Sebagai sekretaris. Bukannya berhenti tertawa, mereka malah bertambah kencang. Yang benar saja, perusahaan mana yang mau menerimamu? Dengan reputasi seburuk itu, diterima sebagai petugas kebersihan saja, kau seharusnya bersyukur. Sudahlah Kara, tidak perlu membual. Terima saja kenyataan kalau kau sudah tidak bisa menipu kami lagi. Tanpa berkata-kata, Kara mengeluarkan kartu nama dan meletakkannya di meja. Nama yang tertera pada kartu itu cukup untuk menciptakan keheningan sejenak. Sapior Group. Remy, apakah kartu ini asli? Bisik Kristal menunjuk kertas yang enggan disentuhnya. Sementara pria yang paling diam itu memeriksa. Kara mendeham. Lihat saja hologram atau scan QR kodenya. Remy menyipitkan mata. Setelah memperhatikan Kara sejenak, ia meletakkan siku di atas meja. Apa maumu Kara? Kau datang untuk menyombongkan diri? Sela Kristal dengan raut sinis. Kau pikir kami akan terkesan dengan pencapaianmu? Jangan harap. Kau sudah biasa menggunakan cara kotor. Mendapatkan jabatan dengan merayu petingginya bukanlah sesuatu yang bisa kau banggakan. Sungguh memalukan. Kara mencoba tersenyum, tetapi hatinya terlalu pedih. Sambil menyimpan kartunya kembali, ia berkata, kedatanganku ke sini
sebetulnya untuk memperbaiki keadaan. Aku rindu teman-teman lamaku, tapi ternyata kalian masih terhasut fitnah. Suaranya begitu lirih, kalau saja alunan musik sedikit lebih kencang, tidak akan ada satupun yang mampu menangkapnya. Halah, simpan sandiwaramu itu, Kara. Kami sudah muak. Tapi itu memang fitnah. Kara menatap Bari dengan mata berkaca-kaca. Luka batinnya terlukis jelas di sana. Kemudian satu persatu ditatapnya dalam-dalam. Bukankah kita sudah mengenal cukup lama? Tapi mengapa kalian lebih percaya dengan berita bohong itu daripada teman kalian sendiri? Padahal video itu hanya menunjukkan seorang laki-laki memapahku ke kamar. Apakah kalian melihat pintu ruangan itu ditutup? Atau kalian melihat kami melakukan sesuatu yang lain? Tidak kan? Atau jangan-jangan kalian memang tidak pernah menganggapku teman? Keheningan kembali menggantung di antara mereka. Sebagian dari mereka mencibir dalam hati, sedangkan sisanya mendengus terang-terangan. Tiba-tiba Kara mengalihkan tatapan tajamnya kepada Jenny. Gadis itu spontan melirik ke arah lain. Rahangnya mengunci dengan kuat. Dan kamu, Jenny, kamulah yang mengajakku dan Tuan Roland untuk merayakan keberhasilan tim kita di bar. Kamu ada di sana bersama kami, dan kamu tahu kalau malam itu aku tidak enak badan. Apa mungkin aku melakukan hal semacam itu dalam keadaan tidak sehat? Kenapa kamu memilih diam dan malah menambahkan bumbu saat kabar miring itu tersebar? Nafas Jenny ikut menderu ketika ia tidak bisa menahan tekanan dalam dadanya lagi. Ia menggebrak meja. Kamu bisa saja berpura-pura sakit untuk merayu Tuan Roland. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh orang ambisius yang serakah sepertimu. Kamu bahkan berani merayu presiden kita untuk naik ke posisi manajer. Kau pikir kami tidak tahu? Kara mendesah, tak percaya rekan kerja yang dulu ia kira sahabat ternyata menyimpan pemikiran sepicik itu tentangnya. Lalu bagaimana kalau berita itu memang tidak benar? Kau berani berlutut meminta maaf di hadapanku? Tantangnya pedih. Untuk apa? Kau pikir aku akan rugi kehilangan teman sepertimu? Jenny mendekatkan senyum sinisnya ke depan mata Kara. Aku justru bersyukur kau enyah dari hidupku. Tangan Kara terkepal erat menahan geraman, namun ia sadar kedatangannya bukan untuk Jenny. Oke, bagus. Aku juga bersyukur Tuhan menyingkirkan orang-orang fake dari hidupku. Usai menyentak alis, Kara berbalik dan kembali melangkah. Ia tidak lagi ragu menghampiri Phoenix. Di pikirannya ia hanya ingin cepat-cepat menyelesaikan misi. Sayangnya baru setengah jalan ia lalui, kehadirannya telah menarik banyak perhatian. Kecantikannya terlalu menyolok, tamu yang belum mengenalnya langsung terkesima. Sedangkan orang-orang yang mengetahui identitasnya terperangah. Astaga, bukankah itu Kara Martin? Mantan calon istri Phoenix yang terlibat perselingkuhan itu. Kenapa dia bisa ada di sini? Astaga, tebal muka sekali dia. Mendengar alarm bahaya itu, Melanie terbelalak. Saat matanya berhasil menangkap Kara, gemuruh nafasnya nyaris terlepas. Dengan langkah yang berat ia pergi menghadang Kara. Kau berani-beraninya kau datang ke sini? Langkah Kara sontak terhenti. Dengan sorot dingin ia menatap mantan calon mertuanya itu. Selamat malam, Nyonya Miller. Mendengar namanya keluar dari bibir itu, darah Melanie semakin mendidih. Mau apa kau datang kemari?
kau mau menghancurkan pernikahan Finik? Jangan bermimpi. Aku tidak akan membiarkan kau masuk ke dalam hidup putraku lagi. Wanita parubaya itu sudah berusaha untuk berbicara sepelan mungkin, namun ternyata emosinya terlalu besar untuk dikendalikan. Musik yang mengalun lembut gagal menyamarkan situasi. Kara tersenyum dan melirik ke samping. Seluruh mata dan kamera kini terpusat padanya. Ia tidak peduli lagi dengan Finik. Ia juga bisa memanfaatkan sumbu pendek Melanie untuk menyelesaikan misi. Maaf Nyonya Miller, kalau boleh saya memberi saran, Anda sebaiknya menurunkan suara. Kalau tidak, Andalah yang akan menghancurkan pernikahan putra Anda sendiri. Melanie terengah-engah dan tertawa hambar. Pipinya berkedut hebat sehingga ia terpaksa menutupinya dengan kipas. Setelah berhasil mengendalikan diri, ia kembali menatap Kara tajam. Apa maumu? Mauku. Kara mengangkat alis dan melirik ke samping. Finik dan Sophia baru saja tiba. Mengucapkan selamat kepada calon mempelai. Sambil tersenyum kecil, ia menyodorkan salam kepada sang gadis. Ia tidak sudi menyentuh mantan kekasihnya lagi. Alih-alih menyambut tangan Kara, Sophia bergeming. Alisnya berkerut entah melukiskan heran atau bimbang. Bukankah kau Kara Martin? Tanyanya terbata, matanya sesekali tersudut ke arah Finik. Sang pria menggaruk pelipis, bibirnya tampak beku, enggan memberikan reaksi. Iya, Anda benar. Kara melebarkan senyum dan menurunkan tangan. Saya merasa terhormat telah diundang ke momen bersejarah kalian berdua. Diundang? Celetuk Melanie setengah mendengus. Namun sadar bahwa banyak orang menyoroti dirinya, ia kembali tenang. Apakah kau punya bukti? Dengan santai Kara mengeluarkan kartu undangan dari dalam tas. Sebetulnya saya sudah menerima 2 jenis undangan. Pertama masih berupa rancangan. Saya tahu niat Tuan Miller mengirimkan itu ke alamat lama saya adalah untuk menunjukkan bahwa dia sudah menemukan pujaan hati yang tepat. Untuk itu, saya turut berbahagia. Sophia spontan melirik calon suami. Tatapannya seolah bertanya mengapa ia tidak mengetahui soal itu. Yang kedua, Kara mengangkat kertas mengkilat itu di samping wajahnya. Saya juga menghargai upayanya mengundang saya dan pasangan. Saya rasa ini bisa menjadi awal yang baik untuk menjalin relasi yang lebih sehat. Sudut bibir Melanie berkedut mendengar pernyataan terakhir. Sambil melipat kipas, ia bertanya dengan nada sinis. Kau datang bersama pasangan, lalu di mana dia? Kekasihmu itu nyata kan? Atau mungkin dia harus bersembunyi karena ada banyak kamera. Dia suami orang. Alis Finik berkerut lebih dalam. Sambil menyentuh lengan sang ibu, ia berbisik, Mama, hentikan. Apa? Apakah aku salah bicara? Bukankah itu sifatnya? Dia suka merebut pasangan orang lain. Karena itu, Sophia, berhati-hatilah. Jangan biarkan perempuan ini mendekati Finik. Mengerti? Dia pasti iri padamu dan ingin merebut kebahagiaanmu. Perempuan bergaun putih itu bergeming. Ia sudah cukup risih dengan kehadiran Kara. Sekarang ditambah peringatan dari calon mertuanya, ia semakin resah. Maaf Nona Martin, saya menginginkan pesta yang damai tanpa ada keributan. Kalau Anda sungguh menghargai dan mendukung pernikahan kami, bisakah Anda menjaga ketertiban? Kamu terlalu baik, Sophia.
Perempuan ini tidak layak diperlakukan sesopan itu. Kenapa tidak kau usir saja dia? Kenapa Anda bersikeras untuk mengusir saya, Nyonya? Padahal saya dan pasangan saya adalah tamu undangan. Melanie mendengus, tatapannya kembali meruncing. Kau ini sungguh tak tahu malu. Sudah jelas salahmu apa? Kau masih bertanya. Sekarang juga, angkat kaki dari dek ini. Phoenix sudah menemukan perempuan yang berjuta-juta kali lebih baik darimu. Maaf, Nyonya, saya tidak bisa. Kekasih saya akan tersinggung jika saya mengajaknya kembali ke kabin. Dia sudah meluangkan waktu di sela kesibukannya untuk menghadiri acara ini. Melanie muak melihat sikap sok sang gadis. Kekasih, wujudnya saja tidak tampak. Memangnya undangan siapa yang kau colong ini? Tanpa berpikir panjang lagi, ia merebut kartu dari tangan Kara dan memeriksa nama yang tertera. Frank Harper. Ia terbelalak dan menatap Kara dengan mulut ternganga. Selang satu kedipan tawanya pecah. Kekasihmu, Frank Harper. Tinggi sekali khayalanmu. Mana mungkin pria sekelas itu mau dengan perempuan beranak dua yang pernah menjadi selingkuhan orang. Phoenix spontan mendesah dan menjepit pelipis, namun belum sempat ia meredakan emosinya sendiri, sebuah suara menghantam jantungnya. Ada apa ini? Phoenix langsung mengangkat pandangan. Semua orang ternyata sudah tidak melihat mereka lagi, melainkan seorang pria yang datang dengan karisma berkobar. Bahkan kamera ikut bergerak menyoroti kehadirannya. Frank Harper akhirnya bereaksi. Dia akan menjadi pahlawan bagi Mama, bagi Chloe sembari mengayunkan kepalan tangan. Emily cepat-cepat berdesus mendiamkan saudaranya. Ia tidak ingin melewatkan satu detik pun. Hei, siapa laki-laki itu? Dia tampan sekali, bisik Kristal tanpa mengalihkan pandangan dari pria berkemeja abu-abu. Kau tidak pernah baca majalah bisnis? Dia Frank Harper, CEO Xavier Group. Kristal spontan menoleh ke arah Barry. Dia CEO perusahaan terbesar itu. Berarti jika Kara mengatakan yang sebenarnya, dia memiliki bos sesempurna itu. Imajinasinya hebat sekali. Jenny diam-diam menggertakkan gigi, tangannya terkepal menggenggam iri. Tidak mungkin nasib Kara sebaik itu. Namun detik itu pula Frank berhenti tepat di sisi Kara. Kini semua orang bisa melihat dengan jelas warna pakaian mereka yang senada. Jam tangan di pergelangan mereka pun sama. Kenapa Anda terus memanggil nama saya? Tatapan Frank tertuju kepada Melanie. Bukannya merasa gentar, Nyonya Miller malah tertawa formal. Selamat malam, Tuan Harper. Maaf, bukan maksud saya untuk menyinggung Anda. Tapi perempuan ini lucu sekali. Dia mencuri undangan Anda, lalu mengaku sebagai kekasih Anda. Bukankah dia sungguh kurang ajar? Frank dan Kara sontak bertatapan. Tidak ada kata-kata yang terucap, tetapi mereka seolah bisa mendengarkan satu sama lain. Apakah benar begitu? Nyonya Miller menuduhmu mencuri undanganku, dan kau mengaku sebagai kekasihku. Tanya Frank sembari menaikkan sebelah alis, rautnya tetap serius. Kara mengangguk kaku. Iya. Jawaban itu mengejutkan semua orang. Bahkan kepala Melanie tertekan mundur dan Sophia menajamkan pendengaran. Hanya Phoenix yang tertunduk lebih dalam enggan mendengar kelanjutannya.
Nyonya Miller juga mengusir kita. Dia bilang kita merusak acara. Letupan hebat terdengar dalam telinga Melanie. Apakah itu jantungnya sendiri atau akal sehatnya yang pecah? Ia tidak yakin. Pikirannya sudah terpusat pada kata kita dalam kalimat barusan. Tiba-tiba sebelah tangan Frank terangkat lalu menempel mesra di punggung Kara. Dalam sekejap semua orang terperangah, otak mereka kesulitan mencerna. Kalau begitu, haruskah aku memanggil kapal untuk menjemput kita? Kehadiran kita di sini ternyata tidak diharapkan. Entah sejak kapan musik telah berhenti mengudara. Ucapan Frank terdengar jelas di telinga beberapa orang. Dalam beberapa detik saja kehebohan merambat cepat, bahkan hingga ke media sosial. Penonton tayangan yang semula hanya beberapa ribu kini melejit sampai jutaan. Kara Martin adalah perempuan yang diincar Frank Harper. Kekasih Frank Harper adalah seorang single mom. Bagaimana mungkin Frank tertarik kepada bekas selingkuhan orang? Dunia mendadak gempar oleh kabar itu. Kalian sungguh berpacaran? Bagaimana mungkin? Tanya Melanie seolah mewakili semua orang. Apa yang tidak mungkin? Kara adalah gadis baik yang mengagumkan. Saya justru berpikir tidak masuk akal jika ada orang yang membencinya. Sahut Frank ringan, namun dampaknya membuat Melanie nyaris sesak nafas. Maaf Frank, Finik akhirnya angkat bicara. Ibuku tidak tahu kalau kau sungguh berpacaran dengan Kara. Bukannya menyambung ucapan sang putra, Melanie malah tertawa datar. Ia tidak peduli lagi jika calon menantunya mengenyitkan dahi. Apa yang sedang ia hadapi terlalu sulit dimengerti. Maaf Tuan Harper yang terhormat, bukankah Anda seorang CEO yang cerdas? Bagaimana mungkin Anda bisa menjatuhkan pilihan pada wanita yang salah? Apakah Anda tidak memeriksa latar belakang ataupun masa lalu gadis ini? Dia pernah terlibat skandal perselingkuhan. Aku tahu. Timbal Frank lagi-lagi membekukan para pendengar. Lalu kenapa? Kara dijebak bersama rekan kerjanya. Dia tidak bersalah. Bola mata Melanie bergetar semakin hebat. Kebenciannya terhadap Kara semakin dalam. Anda tidak boleh percaya omongan gadis ini, Tuan Harper. Dia sangat pandai bermanis kata. Perempuan seperti dirinya tidak layak mendapatkan laki-laki sehebat Anda. Sambil tersenyum tipis, Frank menarik Kara agar merapat dengannya. Mengapa? Anda yakin sekali kalau kekasih saya ini bersalah? Melanie sontak kehilangan kata setelah berkedip-kedip. Barulah ia kembali bicara. Buktinya sudah jelas. Videonya bahkan sudah viral. Video itu. Frank menurunkan sebelah alisnya. Tiba-tiba ia menggeser pandangan ke arah Finik. Apakah kau sempat memeriksanya ulang? Kau sadar bahwa itu sudah direkayasa? Wajah kusut Finik sontak terangkat. Matanya melebar seolah habis menerima tamparan. Apa maksudmu? Frank mendengus remeh. Kurasa kalian semua tidak sadar bahwa pria dalam video itu bukan Roland. Atau mungkin kalian sengaja tidak mau mempertanyakannya. Tiba-tiba Frank mengangkat sebelah tangan. Sedetik kemudian sebuah video terputar pada layar raksasa di tengah kapal pesiar. Katakan saja semuanya dengan jujur, kami akan menyamarkan wajah dan suaramu.
Kara mengenali gaya bicara itu Jeremy. Sambil menatap Frank hangat ia tersenyum. Terima kasih, ucapnya hanya dengan gerakan mulut. Belum, balas Frank diiringi kernitan singkat. Phoenix menyaksikan gestur itu tanpa sadar rahangnya berdenyut. Iya, aku adalah bartender yang menyajikan minuman untuk tim marketing Miller. Pada malam itu, aku juga menerima bayaran dari salah seorang gadis. Dia memintaku untuk memasukkan 2 jenis cairan ke dalam minuman teman-temannya. Teman-temannya? Orang-orang yang mengetahui peristiwa tersebut langsung menoleh ke arah Jenny. Gadis itu telah memucat, sama sekali tidak bernafas ataupun bergerak. Hanya bola matanya yang berputar ke sana kemari mempelajari situasi. Iya, gadis itu dari tim marketing Miller. Aku ingat betul. Dia bilang ingin memberi pelajaran untuk temannya yang sombong. Kurasa dia iri kepada Kara Martin. Dia bilang ingin melihatnya jatuh karena dia yang lebih pantas berada di posisi itu. Mungkinkah itu mengenai jabatan di kantor mereka? Aku juga kurang paham. Sedetik kemudian video terhenti. Semua mata menanti respon dari Frank. Pria itu tersenyum kecil. Apakah kalian menganggap video ini mengada-ngada? Bagaimana kalau kita langsung panggil saja pelakunya? Sophia mendesah tak percaya. Ia tidak menyangka pestanya akan berubah menjadi ruang interogasi. Namun ia tidak mungkin menghentikannya. Perkara ini terlalu rumit. Jenny. Phoenix tiba-tiba bersuara. Matanya telah meruncing pada gadis yang berdiri di dekat deretan meja tinggi. Bukankah kau yang dikirim bersama mereka hari itu? Jenny menelan ludah, keringat dingin telah mendesak keluar dari pori-porinya. Saya... Kenapa kau gagap begitu? Kau sungguh melakukannya? Selidik Kristal dengan mata bulat. Kalau diingat-ingat, kaulah yang mengirimkan video itu di percakapan grup. Dari mana kau mendapatkannya? Sambung Bari membuat Jenny melangkah mundur. Bukan aku, sungguh bukan aku. Remy tiba-tiba mendengus. Astaga, aku seharusnya tidak terhasut kata-katamu. Mendengar pernyataan itu dari mulut orang yang ia cintai, air mata Jenny mulai tergenang. Bukan begitu, aku sebetulnya tidak bermaksud menjebak Kara. Iya, aku memang iri padanya, tapi aku tidak sejahat itu. Aku hanya terpaksa dan terdesak. Aku tidak mungkin berani membantah perintah dari Nyonya Miller.